Coba lo cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya. Udah di penjara semua tuh. Saya berada di satu titik waktu yang saya tidak pernah ketemu dengan beliau, tapi kemudian saya tahu dari lisan beliau aja, dia bilang dia merindukan umat-umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Arwah Tadabbur. Ya, alhamdulillah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat badan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Aulia Rahman. Kalian pasti sudah melihat video yang tengah viral di media sosial saat ini, di mana ada seorang stand-up komedian bernama Aulia Rahman yang di dalam membawakan materi stand-up-nya mengaitkan nama agung Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ia juga menyinggung mengenai poligami dan mengucapkan selamat Natal. Ini tentunya tidak baik untuk disampaikan, apalagi ini menjadi bahan lelucon. Karena sebenarnya kita seharusnya mensyiarkan kebaikan, bukan malah menjadikan bahan lelucon. Kamu stand up bawa-bawa nama Nabi Muhammad, kamu bilang gak penting. Kamu tahu, kamu yang gak penting di dunia ini ya. Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Gak jelas ini, dimana saat dia mengartikan namanya yang Aulia, yaitu sebagai pemimpin, sahabat, lalu dia bandingkan dengan nama agung Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang ada di dalam penjara. Ini nggak sesuai, sangat-sangat melecehkan, karena di awal dia membandingkan namanya, lalu kemudian dia membandingkan nama Nabi Muhammad SAW. Walaupun Islam ngebolehin poligami ya nggak sih? Lo tau nggak sih, orang Indonesia tuh seneng banget mencari alasan yang positif untuk membenarkan kelakuan negatifnya. Bilang aja lo mau gituan sama lebih dari 5 perempuan pakai hadis Nabi ya. Itu lagi Natal nih. Tolong Pak Anies tanggal 25 nanti ucapkan selamat Natal ke Habib. Ini sangat membuat geram ya, terutama kita umat muslim, bahwa kenapa sih kayak nggak ada materi lain aja gitu yang harus disampaikan, apalagi ini untuk joke. Kenapa harus bawa poligami, kenapa harus bawa Anies suruh bilang selamat Natal, ya tentu kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Dan satu lagi, nama agung Nabi Muhammad SAW. Oke lah ya, ini tentunya sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, dan yang bersangkutan juga telah meminta maaf. Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Desak Anies. Di materi tersebut saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad SAW. Saya hanya bermaksud menyindir orang yang sekarang ini memiliki nama Muhammad, cuman beberapa di antara mereka kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Sekali lagi saya menyesali perbuatan saya, menyesali apa yang telah saya sampaikan di acara tersebut. Saya mohon maaf kepada umat Islam secara keseluruhan dan umat beragama lainnya gitu. Tidak ada maksud dari saya sama sekali untuk menghina Nabi Muhammad atau menistakan agama. Saya mohon maaf, saya menyesali perbuatan saya. Berbagai tanggapan dari netizen, dari ulama, dari MUI itu keluar terkait masalah ini. Oke lah ya, cukup di sini. Yang penting kita garis bawahi dan kita ambil pelajaran dari sini bahwa apa yang keluar dari lisan kita haruslah bermanfaat. Jangan sampai hal ini terulang kembali. Ya, beda Aulia Rahman, beda Abdur Rahim Arsyad. Kan ya, dalam keadaan sesusah apapun beliau itu, yang beliau pikirkan adalah umatnya gitu. Bang Abdur ini dikenal cukup baik, apalagi dalam menyampaikan isi dari materi stand-up-nya penuh dengan kehati-hatian, namun dapat juga memberikan hiburan kepada kita semua.
Ya, saya pernah melihat di dalam satu podcast dikasih solusi di mana Bang Abdur sampai menangis mengeluarkan air mata apabila mendengar satu hadis Nabi Muhammad SAW. Sepertinya Aulia harus banyak belajar dari Bang Abdur. Saya tidak pernah, kalau melewatkan dimanapun gitu, kisahnya Rasulullah SAW itu akan selalu bikin saya menangis gitu. Itu beliau tuh orang yang Allahu Akbar, manusia yang luar biasa sekali gitu, luar biasa. Saya berulang kali saya baca buku Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, tapi setiap kali saya baca, setiap itu pula saya menangis. Karena ini manusia yang mulianya minta ampun, yang bayangkan ya dalam keadaan sesusah apapun beliau itu, yang beliau pikirkan adalah umatnya gitu. Yang beliau pikirkan adalah bagaimana generasi-generasi ini bisa lolos daripada azab neraka, bisa lolos daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pikir beliaunya gitu. Itu aja. Lalu kemudian saya berada di satu titik waktu yang saya tidak pernah ketemu dengan beliau, tapi kemudian saya tahu dari lisan mulianya dia bilang dia merindukan umat-umatnya gitu. Betapa saya tidak getar gitu. Setiap kali saya dengar hadis ini itu pasti saya terharu gitu, karena bahkan dia ini biasa muncul di YouTube story. Atau di TikTok atau di mana gitu. Jadi ada orang mungkin konten kreator luar deh. Dia jalan-jalan di mall, di mana gitu. Kemudian dia tuh tanya gini, kalau Nabi Muhammad SAW ada di depanmu sekarang, kamu mau ngomong apa? Nah, dia sampai di satu bapak yang ketika ditodongkan pertanyaan itu, bapak itu gak bisa jawab. Dia menangis saja. Dia nangis karena dia ngerasa kayak seandainya Nabi Muhammad SAW di depan saya pun, saya tidak tahu mau ngomong apa gitu. Mungkin ada ulama yang lain kemudian siapa gitu dari Arab atau dari Mesir Timur Tengah lah pokoknya. Ditanya, Syekh, kalau misalnya saya dulu, saya ini hidup di zamannya Rasulullah SAW, kemudian ketika Rasulullah SAW datang hijrah ke Madinah, saya ada di Madinah gitu. Kayaknya orang Madinah dia kayaknya. Oke. Kemudian ditanya itu, gimana responnya? Dia nggak bisa jawab tuh. Dia nangis, kemudian dia bilang, kayaknya saya kalau ada di situ, saya akan berlindung di balik pohon gitu. Karena kenapa? Saya malu sekali melihat beliau. Oh, karena mungkin banyak dosa-dosa. Iya. Mungkin dia bilang saya malu ketika saya melihat beliau, kemudian beliau bisa melihat dosa-dosa saya secara transparan gitu. Gitu. Ya, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi agung yang sangat mencintai umatnya. Bahkan di akhir hayatnya, Nabi Muhammad SAW memikirkan umatnya. Umati, umati, umati. Sepatutnya kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Kita banyak belajar dari Bang Abdur ini. Dan mudah-mudahan kejadian Aulia Rahman tidak kembali lagi atau tidak terulang kembali. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.